warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Dan kita akan membahas beberapa soal, yang mana soal nanti tentang volume gabungan bangun ruang, ya. Tetap simak ya. Baik, kita akan membahas soal nomor 1, halaman 111 di buku matematika. Nomor 1 ya. Kita lihat di situ ada bangun berbentuk balok, namun di bagian bawah terdapat rongga dan rongganya juga sama berbentuk balok juga. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan ya. Yang pertama kita hitung volume keseluruhan atau volume total. Di sini kita mengabaikan rongganya. Kita anggap tidak ada rongga ya. Kita hitung dulu volume total, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Di situ panjangnya adalah 15 cm, lebarnya 8 cm, kemudian tingginya adalah 6 cm ya. Coba disimak ya soalnya. Baik, selanjutnya kita hitung 15 kali 8 kali 6 ya. Sama dengan berapa? Ya, betul. 720 cm3. Selanjutnya kita akan menghitung volume rongga ya, dan volume rongganya ini juga berbentuk balok. Sehingga rumusnya juga sama, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, yang menjadi panjang adalah berapa senti? 5 cm. Kemudian lebarnya adalah 8 cm. Dan tingginya adalah 3 cm. Berapa ini? Ya, 120 cm3. Baik, berarti volume bangun tadi pada nomor 1 tadi, caranya yaitu dengan mengurangkan volume total dengan volume rongga, sehingga volume bangun pada nomor 1 yaitu 720 dikurangi 120 dan sama dengan berapa? 600 cm3. Itu ya untuk pembahasan nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5 ya. Kita melompat ke nomor 5 dikarenakan pada nomor 2, 3, 4 kurang lebihnya sama dengan yang nomor 1. Baik, untuk nomor 5 di situ bangunnya berbentuk seperti rumah, yang mana atapnya itu bangun prisma segitiga, sementara bagian bawah itu berbentuk balok ya. Mari kita cari terlebih dahulu, yaitu volume bagian atap yang berbentuk prisma segitiga. Volume prisma segitiga yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat bagian atap tadi yang berbentuk prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, sehingga untuk luas alasnya ini berarti luas segitiga.
Rumusnya apa teman-teman? Ya, betul. Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, tingginya ini adalah tinggi segitiga. Ya. Baru kemudian dikali tinggi prisma. Hati-hati ya. Di sini ada tinggi segitiga dan di sini ada tinggi prisma. Oke, kita hitung. Setengah dikali alasnya yaitu 6 cm. Kemudian tinggi segitiganya adalah 4 cm. Selanjutnya tinggi prisma yaitu sebesar 10 cm. Oke, kita coret ya. Setengah dikali 6 ya. 6 coret dibagi 2 yaitu 3. Kemudian 3 kali 4 kali 10 120 cm kubik. Selanjutnya yaitu volume bagian bawah yang ternyata berbentuk balok. Oke, di sini berarti rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, panjangnya berapa ini? 10 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya juga 6 cm. 10 dikali 6 dikali 6 sehingga sama dengan 360 cm kubik. Nah, berarti volume keseluruhan yaitu volume prisma kita tambah dengan volume balok 120 ditambah dengan 360 sehingga volumenya menjadi 480 ya. Saya kasihkan bagian atas ya. Volume total atau volume bangun yaitu 480 cm kubik. Oke. Selanjutnya kita akan membahas nomor 7 ya. Kita loncat ke nomor 7. Kalau kalian lihat ya, di nomor 7 itu ada gabungan bangun kerucut dengan bangun tabung. Masih ingat ya, untuk rumus volume bangun kerucut dan bangun tabung. Pertama, kita akan menghitung volume dari kerucutnya terlebih dahulu ya. Kita hitung dulu volume kerucut. Rumusnya apa? Tahu kan? Oke, rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, 1/3 luas alas. Karena kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas ini berarti luas lingkaran ya. Rumusnya apa? Pi R kuadrat. Oke. Atau pi itu bisa diganti dengan angka berapa? 22/7 ya. Dikali tinggi. Nah, pi-nya adalah kita pakai yang 22/7. Jadi pi, nah bacanya pi ya. Ini bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, karena jari-jarinya di sini adalah 7 cm, maka kita lebih baik menggunakan 22/7. Agar apa? Agar nanti bisa dicoret ya. Jadi lebih mudah menghitungnya. Kemudian tinggi dari kerucut. Nah, di sini caranya mencari tinggi kerucut yaitu tinggi keseluruhan yaitu 18 cm dikurangi tinggi tabung. 18 cm dikurangi 12 cm yaitu 6 cm. Nah, oke, kita mulai ya. Kita coret. Saya 7 dengan 7, ini juga kita coret. Jadi 2. Ya, baik.
22 dikali 7 dikali 2. Nah, ini berapa? Ya, betul. 308 cm kubik. Oke. Paham ya? Sekarang kita akan menghitung volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas ini berarti luas lingkaran. Sama ya, kita gunakan P dikali R dikali R, baru kemudian dikali tinggi T. P-nya kita menggunakan 22/7. Jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian tinggi dari tabung adalah 12 cm. Oke, kita coret ya. Jadi berapa ini? 22 dikali 7 dikali 12. Jawabannya adalah berapa? 1848. Oke, selanjutnya kita akan menghitung total bangun ya. Karena di sini total bangunnya yaitu penjumlahan dari volume kerucut ditambah volume tabung, yaitu 308 ditambah 1848 cm3. Jadi berapa ini volume bangunnya atau volume total? 8 ditambah 8, di situ ada 16. Masih nyimpen 1 tambah 0 tambah 4, 5. Kemudian 3 ditambah 8, 1, kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi volume totalnya adalah 2156 cm3. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Kita akan membahas nomor 8 ya. Kita lihat di situ teman-teman. Di situ ada bangun kerucut dan bangun setengah bola. Nah, bagaimana cara menentukan volume gabungan dari bangun tersebut? Pertama, kita akan menghitung volume kerucutnya terlebih dahulu. Masih ingat ya? Rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di situ kita hitung, karena kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, maka di situ yang kita cari adalah luas lingkaran. Rumusnya masih sama seperti tadi, P dikali R dikali R, kemudian dikali tinggi kerucut. Oke, P kita menggunakan 3,14. Kenapa kok kita menggunakan 3,14? Karena jari-jarinya itu adalah angka puluhan ya. Ketika ada angka 0, itu lebih mudah kita menghitungnya menggunakan 3,14. Nah, oke. Dikali 10 dikali 10. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 15. Oke, kita coret ya. 3 kita coret dengan 15 jadi 5. Koma di sini ya. Karena belakang koma ini ada 2 angka,
dan komanya ini bisa hilang ketika dikali dengan angka 100 ya. Dan ternyata di sini juga ada angka 100, 10 kali 10, sehingga ini dapat digunakan untuk menghilangkan koma ya. Jadi kalau misalkan koma di belakang koma ada 3 angka, berarti agar komanya hilang harus dikali dengan angka ribuan ya. Jadi karena tadi di belakang koma hanya ada 2, maka cukup dengan angka ratusan ya. Caranya gitu ya. Jadi tanpa menghitung kita bisa mengerjakan dengan cepat ya. Sehingga kita lihat 314 dikali 5. Nah, 314 dikali 5 yaitu sama dengan 1570 cm kubik. Oke. Selanjutnya, bangun yang bagian bawah yaitu volume setengah bola. Oke. Karena di sini ada kata-kata setengah, maka kita tetap harus menambahkan setengah di rumusnya. Nah, volume bola itu apa teman-teman? Ya, 4/3 pi r kubik. Nah, setengah ini yang dua bagian bawah ini bisa kita coret ya dengan 4 ya, sehingga di sini tersisa 2. Kemudian 2/3 pi-nya sama tadi ya, menggunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R-nya sebanyak 3 ya. Berarti dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya kita hitung 3,14 ini, di sini ada sekali 10 berarti ketika ini nolnya ada 3 atau ribuan, kemudian dikali dengan koma, angka yang ada komanya atau angka desimal yang belakangnya cuman ada 2 angka, maka tanpa kita menghitung ya bisa kita temukan jawabannya, yaitu di komanya hilang. Kemudian karena ada kelebihan 0, maka kita tinggal ditambahkan di bagian belakangnya ya. Jadi komanya ini kan belakangnya ada 2 angka, bisa dihilangkan dengan dikali dengan 10 dengan 10 atau 100. Kok masih ada 1, maka kita taruh di bagian belakangnya ya, sehingga menjadi 3140 ya. Jadi kita hitung 3140 dikali 2/3, sehingga jawabannya adalah 2093,33 dan seterusnya 333 ya cm kubik. Selanjutnya kita hitung ya volume keseluruhan dari kerucut dan setengah bola, sehingga volume totalnya adalah ya, kita lihat di sini ada 0,333, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian 0 ditambah 3 yaitu 3. Kemudian 7 tambah 9 16, masih nyimpen 1 tambah 5 6, 6 tambah kosong 6. Kemudian 1 ditambah 2 yaitu 3, sehingga jawabannya adalah 3663 cm kubik ya. Oke. Baik, itu tadi kita telah membahas volume gabungan bangun ruang yang terdapat pada latihan 9 halaman 111 ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat belajar ya, jangan sampai putus asa. Dan kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.